Pemirsa, Komnas HAM telah merampungkan investigasi kasus kematian Vina dan Eki. Hasilnya, Komnas HAM menemukan 3 indikasi pelanggaran proses hukum terhadap para terpidana. Pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian pelanggaran dari penyiksaan, dan ketiga adalah pelanggaran dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Untuk membahas topik ini, telah bergabung melalui sambungan Zoom anggota Komnas HAM Uli Parulian dan kuasa hukum Saka Tatal Titin Prialianti. Selamat malam Pak Uli, dan selamat malam juga Ibu Titin. Selamat malam. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya ke Pak Uli terlebih dahulu. Pak Uli, kenapa sekarang Komnas HAM merespon setelah 8 tahun? Kita tahu bahwa Ibu Titin pernah melaporkan kepada Komnas HAM, tetapi kemudian respon Komnas HAM cukup lama, baru Januari 2017 direspon, itu pun hanya merekomendasikan kepada pihak kepolisian. Hari ini Komnas HAM sudah mengatakan ada 3 pelanggaran. Mengapa baru sekarang, Pak Uli? Baik, tentu untuk proses pemantauan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, kami ada prosesnya sesuai dengan SOP yang ada di Komnas HAM, khususnya SOP pemantauan. Sebenarnya kami dari mulai melakukan Juni 2024 gitu, melakukan pemeriksaan terhadap meminta keterangan juga terhadap beberapa pihak. Komnas HAM katanya ya sudah periksa penyidik kasus Vina, dan katanya Komnas HAM sudah menyelidiki kasus Vina ini di bulan Juni 2024. Apa yang terjadi? Apa yang ditemukan oleh Komnas HAM? Yuk kita tonton lagi yuk. Let's go. Begitu juga terhadap saksi, sehingga kami membutuhkan waktu. Dan sebenarnya dari Juni, September udah selesai, itu waktu yang cepat, sekitar kurang lebih 4 bulan ya, kami menyelesaikan pemantauan. Jadi ada beberapa tahapan yang kami lakukan, gitu. Termasuk juga kami melakukan pemantauan ke lapangan, tinjauan ke lapangan, ke Cirebon. Nah, itu juga kami untuk melihat fakta-faktanya, dan juga menemukan fakta-faktanya. Dan yang tahun 2016 aduan itu sebenarnya Komnas HAM sudah meminta konfirmasi ke Irwasda Polda Jabar dan juga Bid Propam Polda Jabar. Nah, dan itu ketika kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjadi atensi publik bulan Mei, tentu Komnas HAM menaruh juga atensi itu. Meskipun aduan yang lama, kami juga sudah ada sebenarnya saran kepada Polda Jabar dan juga Polres Cirebon agar penyelesaiannya juga memperhatikan hak-hak dari tersangka, karena waktu itu masih tersangka ya, dan terdakwa begitu. Baik. Pak Uli, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci soal hasil pemantauan Komnas HAM yang kemudian menyatakan ada pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan pelanggaran atas bebas dari tindakan penangkapan sewenang-wenang. Apa yang ditemukan kemudian menyimpulkan seperti ini, dan siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah kemudian Komnas HAM menyebutkan pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu secara spesifik? Betul, ada 3 jenis pelanggaran terkait dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Pertama, hak atas bantuan hukum. Kedua, hak atas bebas dari penyiksaan. Dan yang ketiga adalah hak terdakwa bebas dari tindakan sewenang-wenang, terutama penangkapannya. Dan untuk hak atas bantuan hukum, absennya advokat gitu ketika proses penyelidikan dan penyidikan di Polresta Cirebon sekitar akhir Agustus sampai awal September. Jadi Komnas HAM itu di 2016 kawan, ternyata sudah memberikan satu atensi kepada Polda Jabar ya, atas hak-hak daripada terdakwa pada saat itu. Dan temuan-temuan ini dari Komnas HAM ini luar biasa, karena menurut Komnas HAM
di 2024 kasus Vina Cirebon ini turun langsung ke Cirebon Juni 2024, sehingga Komnas HAM menemukan ada 3 hal, ya, pelanggaran hak atas bantuan hukum, yang kedua pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, yang ketiga pelanggaran hak atas penangkapan sewenang, dan itu ditemukan oleh Komnas HAM. Ya, alhamdulillah dengan hadirnya Komnas HAM sekarang ini sudah turun dan sudah menyelidiki kasus Vina ini. Ada 3 pelanggaran yang didapatkan oleh Komnas HAM. Ini menjadikan suatu keuntungan buat 8 terpidana terutama yang saya rasakan, dan juga ini nilai plus juga untuk kuasa hukum terpidana, karena sangat membantu sekali ketika ada temuan-temuan seperti ini yang diduga oleh Komnas HAM. Ya, sekali lagi kita bacakan, ada 3 temuan dari Komnas HAM, diantaranya pelanggaran hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan, dan yang ketiga adalah pelanggaran hak atas penangkapan sewenang-wenang. Itu yang didapatkan oleh Komnas HAM, yang sudah tentunya menyelidiki, terjun langsung ke Cirebon Kota, termasuk ke Polres Cirebon Kota. Artinya berawal dari kasus Vina ini, meninggalnya Vina dan meninggalnya Eki ini di Polres Cirebon Kota. Jadi Komnas HAM sudah turun langsung, kawan-kawan. Jadi luar biasa penemuan-penemuan yang seperti ini yang sudah dijabarkan oleh Komnas HAM. Apa sih pelanggaran-pelanggaran di antaranya yang nanti kita simak, tentunya arti daripada satu persatu pemaparan dari pelanggaran hak atas bantuan hukum dan 2 dan 3, ya. Kita dengarkan lagi, kawan-kawan. Titin, apa menurut Anda apa makna dari temuan Komnas HAM dan kemudian rekomendasi Komnas HAM, dan mungkin bisa koreksi, tapi saya baru mendengar bahwa ternyata di 2017 pernah ada sidang etik dan ada putusannya. Silakan Bu Titin. Ya, kalau mengenai rekomendasi Komnas HAM yang saya dengar di 2024 ini, walaupun sudah sangat terlambat, ya buat saya ini suatu kemajuan lah. Jati diri Komnas HAM sudah mulai kelihatan gitu. Artinya ketika 2016 tanggal 13 September 2016 saya menghadap Komnas HAM, kemudian juga memaparkan apa yang terjadi, karena dalam surat yang saya kirimkan itu kan ada 9 item, itu jelas sekali rangkaian uraiannya seperti apa yang terjadi di 2016 sejak tanggal 31 September sampai saya menghadap Komnas HAM. Tetapi memang baru 5 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, dan itu pun suratnya ke Irwasda Polda. Tapi apapun yang terjadi, nah ketika viral itu kan saya dipanggil kembali pada tanggal 22 Mei, saya dipanggil kembali, Komnas HAM ternyata masih menyimpan berkas saya, berkas ini yang rincian materi pengaduannya, tetapi juga masih menyimpan klarifikasi kepada Irwasdanya, Polda Jabar, tetapi gambar ini sudah hilang. Akhirnya Komnas HAM meminta kembali pada tanggal 22 Mei 2024 setelah viral. Itu pun setelah saya speak up di media bahwa sebenarnya dari 2016 saya sudah menyatakan itu. Nah, mengenai kode sidang kode etik bagi justru saya tidak mendengar itu. Jadi justru yang saya dengar pada saat Saka Tatal dipanggil kembali ke Polda Jabar 2024 setelah penangkapan Peggy, kemudian ada komunikasi. Karena saat itu Saka Tatal dilakukan pemeriksaan, saya bilang dan menyatakan dia dianiaya pada tahun 2016, ada komunikasi yang tetap dianggap harus terjadi peristiwa di 2016. Saya sempat menyatakan, saya udah lapor loh ke Propam Polda, saya bilang di 2016 tanggal 7 September. Tetapi saat itu salah satu anggota menyatakan, ya kan sudah ada Bu hukuman bagi anggota. Iya, saya bilang, tapi yang dihukum bukan anggota yang melakukan tindakan penganiayaan seperti saya yang laporkan ke Propam Polda maupun ke Komnas HAM. Ternyata aduan-aduan dari Bu Titi di 2016 itu kepada Propam Polda Jabar
ya yang sudah dilaporkan, apa yang dipaparkan oleh Bu Titin yang terjadi 2016 ya. Yang di sidang etik adalah bukan yang penyiksaan, tetapi orang yang menjaga tahanan. Yang dimaksud Bu Titin adalah orang yang melakukan penyiksaan ya, orang yang melakukan penyiksaan institusi kepolisian di 2016 kepada 8 terpidana yang mungkin kawan-kawan juga tahu kan, fotonya babak belur yang dipang-pang di jejer seperti itu. Yang berharap Bu Titin orang yang melakukan penyiksaan institusi tersebut itu yang di sidang etik, bukan yang menjaga tahanan. Itu kawan, mungkin yang dimaksud Bu Titin itu. Dan sampai saat ini juga yang melakukan penyiksaan institusi tersebut belum tahu seperti apa, pelanggaran-pelanggaran seperti apa, dan siapa yang penyiksaan-penyiksaan itu dilakukan oleh institusi polisi yang mana, siapa yang melakukan, dan hanya dijawab oleh Polda Jabar. Propam Polda Jabar udah sedang etik orang yang menjaga tahanan. Bukan itu yang dimaksudnya. Oke kawan, kita dengerin lagi yuk. Polda maupun ke Komnas HAM, tetapi yang dihukum adalah yang telah menyatakan bahwa 2016 itu adalah kecelakaan lalu lintas dan dianggap salah menafsirkan peristiwanya. Waktu itu salah satu anggota menyatakan, kok ibu tahu? Ya tahulah, saya bilang yang dihukum kan yang itu kan, yang dari Polsek Talun. Saya hanya jawab itu. Jadi mengenai kode etik yang berkaitan dengan penanian malah saya tidak dengar itu. Saya justru dengar 2017 itu yang dihukum itu yang melakukan olah TKP di Polsek yang menyatakan itu kecelakaan. Itu sih. Baik, kalau saat ini kemudian Komnas HAM mengatakan bahwa mereka sudah melakukan pemeriksaan kepada penyidik-penyidik yang terlibat di 2016 dan sudah ada putusan etik, ada putusannya nih Bu Titin. Kira-kira bisa percaya tidak Bu Titin bahwa itu memang ada terjadi di 2017 atau jangan-jangan ini baru dibuat di tahun 2024 setelah kasusnya naik lagi? Karena gini Mbak, setelah pada bulan Mei saya dipanggil kembali oleh Komnas HAM pada tanggal 20 Juli 2024, saya kan terus berkomunikasi dengan anggota Komnas HAM. Gimana sih Pak perkembangannya 2016? Oke lah saat itu tidak terbuka, tapi kan sekarang sudah viral. Saya bilang tanggal 20 Juli 2024 saya berkomunikasi, kemudian jawabannya hanya kami masih berproses Bu dan sedang mengumpulkan bukti yang kuat. Itu jawaban dari salah seorang anggota Komnas HAM. Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2024 saya juga tetap nanya, Bapak gimana Pak? Soalnya LPSK justru sudah menyatakan ada 12 yang diduga melakukan tindak kekerasan pada ke-8 terpidana. Dijawabnya, sore Bu, kami sedang berproses. Kami baru saja meminta keterangan dari Polres Cirebon dan Polda Jabar. Itu yang terjadi 2 Agustus. Jadi, kalaupun ada informasi seperti itu, saya kayaknya agak sanksi deh, Mbak. Namun ternyata, kawan-kawan, yang di sidang etik adalah orang-orang yang menyatakan itu kecelakaan. Artinya yang di sidang etik adalah kepolisian yang dari Polsek Talun yang menyatakan bahwa kejadian meninggalnya Vina dan Eki di flyover itu adalah kecelakaan. Itu saja kawan yang didapat oleh berita dari Polda atau Propam Polda Jabar terhadap Bu Titin. Ternyata bila bicaranya bahwa ada kesalahan, masa iya sih seorang kepolisian ada kesalahan ketika ada di suatu kejadian yang dimana tentu kejadiannya terjadi di flyover di Polsek Talun, yang tentunya mereka jelas-jelas mempunyai ilmu dalam menginvestigasi ya pada saat kejadian di flyover itu, kecelakaan itu. Dan itulah orang-orang yang di Polsek Talun lah yang disidang etik kawan. Ini terkadang nggak masuk logika, tapi kita dengarkan saja. Apalagi cerita-cerita dari Bu Titin ini, ya. Next video. Saya ke Pak Uli. Pak Uli silakan dijawab. Ini putusan etik yang 2017. Ini memang atas 3 pelanggaran yang tadi Anda katakan atau
seperti yang Bu Titin katakan bahwa putusan etik ini untuk orang-orang anggota polisi yang mengatakan bahwa itu kecelakaan dan melakukan olah TKP. Yang mana Pak Uli? Tentu Bu Titin harus meminta secara resmi ya seperti itu, ke Bidpofam Polda Jabar atau ke Polresta Cirebon terkait dengan putusan sidang etik, karena itu hak dari kuasa hukum, hak dari terdakwa ya seperti itu. Nah, terkait dengan putusan etik itu yang tahun 2017 itu yang terkait dengan tadi aduan dari Bu Titin yang ke Bidpofam. Ini aneh sekali ya Pak Uli, tidak pernah diungkapkan oleh Polda Jabar. Polda Jabar tidak pernah memberikan keterangan bahwa ada sidang etik di 2017, karena kalau itu kemudian dikatakan, kita mungkin akan selesai menyaksikan bagaimana para penyidik yang melakukan proses penyidikan dengan kesewenang-wenangan, dengan penyiksaan itu kemudian akan bisa selesai di 2017. Tapi tidak pernah ada keterangan itu dan hingga saat ini Polda cukup tertutup untuk kasus ini. Saya cukup kaget ketika Polda kemudian penyidiknya bisa diperiksa oleh Komnas HAM dengan sangat mudah dan hasilnya ternyata 2017 sudah ada putusan etik. Bagaimana publik bisa percaya ini semua, Pak Uli? Ya, itu yang kami dapatkan, karena ini butuh proses. Betul tadi seperti Bu Titin jelaskan, kami bulan Agustus awal itu sama sekali belum dapat datanya, informasinya. Jadi kami harus yakin betul bahwa bukti itu terkait dengan putusan sidang etik dan yang lainnya itu memang ada situ. Dan itu butuh waktu memang situ. Sehingga bukti itu harus betul-betul meyakinkan. Nah, itu yang perlu kami dapatkan. Dan tadi putusan etik itu hanya untuk dua hak gitu. Hak atas bantuan hukum, pelanggaran hak atas bebas dari penyiksaan gitu. Jadi bukan untuk tindakan penangkapan kesewenang-wenangan tidak ada ya? Nah, tindakan kesewenangan tidak ada. Itu yang kami coba lihat. Dan siapa yang sudah dihukum Pak Uli untuk dua ini? Nah, untuk yang dua itu dari unit narkoba ya gitu. Kalau yang itu siapa namanya Pak Uli? Gitu. Saya nggak bisa jelaskan di sini namanya gitu. Dan ada juga, berapa orang mungkin bisa dijelaskan? Dari Tahti gitu, unitnya saja gitu. Iya. Nanti mungkin Anda harus lebih jelasnya ke Polda Jabar. Agak sulit Pak Uli, Polda Jabar sangat tertutup untuk kasus ini. Ya, itu yang saya jelaskan. Itu saya nggak bisa jelaskan orangnya karena itu terkait juga. Oke, kalau untuk pelanggaran atas bebas dari penyiksaan dari unit narkoba juga kah? Itu yang kami dapatkan pengakuan dari para terdakwa, kemudian juga ada beberapa yang saksi fakta yang kami dapatkan di lapangan gitu. Tentu kami ini juga kami tidak bisa mengumumkan gitu saksi-saksinya gitu. Dan juga tadi terkait dengan surat penangkapan waktu itu akhir Agustus kami tidak juga mendapatkannya seperti itu. Jadi kami sudah konfirmasi ke berbagai pihak seperti itu. Karena waktu itu yang melakukan penangkapan unit narkoba seperti itu. Dan kalau menurut kami, penilaian kami itu bukan pertangkap tangan. Jadi tadi ada hak yang dilakukan terkait dengan penangkapan yang tidak boleh sewenang-wenang. Begitu. Yang menyatakan tentunya keraguan ya. Keraguan ketika Kompolnas menemukan bahwa sudah sidang etik. Karena pada saat Agustus itu di 2024 Komnas HAM masih menjawab masih dalam berproses. Kenapa pada saat ini sudah penemuan-penemuan dari Kompolnas HAM sekarang sudah di sidang etik dan sebagainya. Namun dijawab oleh Bu Titin keraguan-keraguan apa yang dinyatakan oleh Kompolnas, yang ditemui oleh Kompolnas bahwa sudah dia di sidang etik. Yang diragukan bahwa jangan-jangan katanya 2024 baru ada tindakan. Ini seru sih kawan, ya. Ini seru sekali. Karena proses demi prosesnya banyak hal-hal yang mungkin tanda kutip, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bu Titin di 2024 kepada Komnas HAM yang saat ini baru dijawab
temuan-temuan Komnas HAM yang menurut Bu Titin diduga ragu. Oke, kita next video ya. Saya tentu nggak bisa mencampuri urusan KL yang lain, LPSK khususnya, karena beda karakter antara Komnas HAM dengan LPSK. Komnas HAM lebih melakukan pemantauan, penyelidikan di sini. Tentu kami harus punya bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, itu yang harus kami dapatkan seperti itu. Dan kami bekerja keras sebenarnya sejak bulan Juni seperti itu, sampai bulan September sebetulnya dalam menyusun rekomendasi ini. Rekomendasinya seperti apa, Pak Uli? Mungkin bisa singkat saja. Rekomendasinya untuk kepolisian misalkan satu, untuk melakukan evaluasi ya terhadap penyelidikan dan penyidikan seperti itu. Ketika proses baik itu tahun 2016, kemudian juga yang tahun 2024 ini. Dan sebenarnya kami juga update, tadi Bu Titin kami hanya melihat 2016. Tidak juga kami update tentang posisi yang sekarang seperti itu. Untuk permintaan keterangan saksi-saksi fakta juga kami mengupdate terkait dengan kondisi yang 2024 ini. Ada beberapa saksi yang kami lihat, konteksnya juga kami lebih mendalam. Begitu juga untuk rekomendasi ini, itu juga kami tujukan kepada LPSK. Misalkan kami minta ada trauma healing, khususnya buat para saksi dan korban seperti itu. Dan juga jangan lupa korban ibunya Vina juga membutuhkan kepastian hukum terkait penegakan hukumnya, dan juga perlindungan saksi-saksinya. Itu yang paling penting juga seperti itu. Ini Pak Uli kadang-kadang lucu ya kawan ya. Dia menerangkan orang-orang yang terlibat di dalam sidang etik, diantaranya unit narkoba, dan dijelaskan kikuk begitu, tidak berani mengungkapkan siapa-siapa saja yang mendapatkan sidang etik. Ada apa Pak Uli? Dan disuruh presentasinya suruh menanyakan langsung ke Polda Jabar, sedangkan Polda Jabar itu tertutup dan susah diajak bicara, dan susah untuk membuka diri siapa-siapa orang-orang yang dikenakan sidang etik saat itu. Makanya ini aneh. Ini juga Komnas HAM juga tidak terbuka gamblang kepada masyarakat dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapa-siapa yang terkena sidang etik di 2016 saat itu dan dikenakan sidang etik di unit narkoba. Siapa-siapa orangnya, ada berapa orang, dan nggak bisa dijawab nama-namanya dan dirahasiakan nama-namanya. Ada apa Pak Uli? Kadang-kadang lucu ya kawan-kawan ya. Seorang Komnas HAM tidak bisa menyebutkan siapa-siapa orangnya, dan Polda Jabar pun tertutup siapa-siapa saja yang kenapa sih tidak dibuka oleh masyarakat langsung, tidak dibuka, diinformasikan pada masyarakat langsung orang-orang yang terkena sidang etik, orang yang unit narkoba dan sebagainya. Ini jadi meragukan buat kita sebagai netizen untuk menyikapi Kompolnas juga. Kompolnas HAM nih, Komnas HAM ini lucu juga nih. Terkadang kita lucu juga Komnas HAM ini. Kalau memang itu dikenakan sidang etik, ya udah buka aja. Kenapa sih repot-repot gitu kan? Kenapa harus dirahasiakan nama-namanya? Buka aja kepada masyarakat. Ini loh orang-orang ya. Artinya di sini sudah ada, tidak ada keterbukaan yang benar-benar menjadikan satu informasi buat kami sebagai netizen. Seharusnya Pak Uli buka-bukaan aja orang-orangnya yang terlibat di dalam 2016 ya. Unit narkobanya unit berapa, siapa pemimpinnya, siapa yang sidang etik, sebutkan saja. Karena masyarakat itu perlu itu, dan kesalahannya apa aja dipaparkan dengan baik, dengan gamblang, dengan terbuka. Seharusnya Pak Uli sebagai orang di Komnas HAM. Kita lanjut lagi guys. Ini untuk ending ya. Sebelum sponsor kita potong. Jadi gunanya Kompolnas untuk memberikan temuan-temuan ya, mengungkapkan bahwa ada sidang etik, ya kan? Apa yang kita bisa dapat informasi dari Komnas HAM?
ketika dipertanyakan siapa-siapa saja juga pasti tertutup. Ada saksi-saksinya ditutup, disembunyikan, dirahasiakan. Terus buat apa munculnya Komnas HAM untuk berbicara, dapat penemuan-penemuan itu tanpa ada keterangan yang seterang-terangnya? Kita akan mendapatkan informasi ketika Komnas HAM berbicara, ini loh sekian orang yang kena sidang etik, nama A, B, C, pangkatnya sekian saja. Ada penyalahan prosedur soal penangkapan yang ditangkap oleh tim narkoba, dan orangnya A, B, C, D, E, F, G. Artinya ketika ada penangkapan seperti itu berarti ada sosok Pak R. Dan penanganan itu dipimpin oleh unit narkoba. Buka-bukaan aja kepada masyarakat, sehingga nama baik dari Komnas HAM itu memberikan satu kepercayaan kembali kepada masyarakat. Kalau apa yang dipaparkan saat ini oleh Komnas HAM, kita tidak dapat poinnya. Kita tidak dapat siapa orang-orang yang terkena sidang etik. Mungkin saya Koko Cirebon begitu saja pemaparan kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tonton kami. Terima kasih buat netizen Indonesia. Terima kasih buat masyarakat yang sudah tentunya mengawal kasus ini sehingga sampai saat ini kawan-kawan semua sudah luar biasa. Dan kiranya saya Koko Cirebon pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gunakan akal sehat kita.